Langit malam tampak kelam tanpa bintang. Hanya lampu jalan yang berkedip-redup di sepanjang jalur menuju rumah sakit. Bangunan tua berdiri megah, namun kesan angker menguar dari setiap sudutnya. Hembusan angin menerpa dedaunan kering, membuat suara gemerisik samar yang bercampur dengan suara jangkrik. Rumah sakit sudah lama dikenal sebagai tempat yang menyimpan banyak misteri. Karyawan lama sering membicarakan keanehan yang terjadi, tetapi tidak ada yang berani membuktikan kebenarannya. Bangsal isolasi yang terletak di ujung koridor lantai 3 menjadi pusat cerita-cerita mengerikan. Pintu besi bercat putih pudar selalu tertutup rapat, tetapi suara-suara aneh sering terdengar dari dalam. Seorang perawat baru, perempuan dengan wajah teduh dan rambut terikat rapi, ditugaskan untuk mengantarkan obat ke ruangan tersebut. Malam semakin larut, dan lorong rumah sakit semakin lengang. Langkah kaki menggema di antara dinding bercat kusam yang dihiasi bercak lembab. Aroma khas antiseptik bercampur dengan udara dingin yang terasa menusuk. Sampai di depan pintu ruang isolasi, tangan bergetar ringan saat hendak mengetuk. Namun, sebelum sempat melakukan sesuatu, suara gesekan terdengar dari balik pintu. Seolah-olah seseorang menyeret sesuatu yang berat di dalam ruangan. Mata membelalak, tubuh menegang. Tidak ada laporan pasien yang menghuni ruangan itu sejak sebulan lalu. Suara lirih mulai terdengar, seperti seseorang merintih kesakitan. Jari jemari semakin erat menggenggam nampan berisi obat. Bibir bergerak pelan menggumamkan doa dalam hati. Keheningan sejenak menguasai suasana. Namun, ketenangan itu pecah ketika suara ketukan terdengar dari dalam. 1 kali, 2 kali, lalu berturut-turut tanpa henti. Jantung berdegup kencang, keringat mulai bercucuran, tidak ada pilihan lain selain melangkah mundur. Namun, saat kaki hendak bergerak, pegangan pintu bergetar, seakan ada seseorang yang mencoba membukanya dari dalam. Nafas tertahan, mata terpaku pada gagang pintu yang perlahan bergerak. Hening kembali, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Keadaan yang semula mencekam tiba-tiba berubah menjadi sepi. Namun, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Bayangan hitam tinggi tampak samar dari celah bawah pintu. Tubuh tanpa bentuk jelas, tetapi kehadirannya begitu nyata. Perawat baru itu tidak sanggup lagi bertahan. Langkah cepat berusaha menjauh dari tempat itu. Namun, suara bisikan lirih kembali terdengar. Jangan tinggalkan aku di sini. Tubuh bergetar hebat, nafas tersengal, mata terbelalak. Namun, sebelum sempat melarikan diri lebih jauh, suara pintu berderit terdengar di belakang. Keberanian terkuras habis. Tubuh tidak lagi mampu bergerak. Di ujung lorong, seorang perawat senior datang dengan ekspresi bingung. Kenapa berdiri di situ? Tanyanya heran. Tidak ada jawaban. Tubuh yang tadi ketakutan hanya bisa menunjuk ke arah pintu ruang isolasi. Perawat senior menghela nafas panjang lalu mendekati ruangan tersebut. Sudah kubilang, jangan pernah mendekati ruang ini di malam hari. Namun, sebelum sempat menutup kembali pintu yang sedikit terbuka, sesuatu dari dalam menariknya dengan kasar. Suara jeritan menggema di lorong rumah sakit, sebelum akhirnya hening kembali seperti semula. Lorong rumah sakit kembali sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar samar di kejauhan. Lampu-lampu berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang dinding yang mulai mengelupas. Aroma antiseptik bercampur dengan udara lembab membuat dada terasa sesak. Tubuh perawat yang tadi berdiri kaku mulai bergerak mundur dengan langkah gemetar. Mata tidak bisa lepas dari pintu ruang isolasi yang kini terbuka sedikit lebih lebar. Ruangan di dalamnya terlihat gelap, tetapi sesuatu di dalamnya tampak bergerak perlahan. Tiba-tiba, suara jeritan kembali terdengar dari dalam. Perawat senior yang tadi ditarik masuk menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan yang semakin mencekam. Jari jemari menggenggam erat kain seragam, napas tersengal, tidak ada keberanian untuk mendekat, tetapi kaki terasa berat untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, pintu ruang isolasi bergerak lebih lebar dengan suara derit panjang. Di dalam ruangan yang gelap, samar-samar terlihat sesosok tubuh berdiri membelakangi pintu. Siluet itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bentuk yang tampak tidak wajar. Bahu merosot, tangan panjang menggantung tanpa tenaga. Tubuh itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu.
Angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam ruangan, membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Cahaya dari luar sedikit menerangi ruangan, memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding-dinding ruang isolasi dipenuhi bekas cakaran. Beberapa bagian bahkan tampak seperti tertoreh oleh sesuatu yang tajam. Perawat yang masih berdiri di luar merasakan jantung berdetak semakin kencang. Keringat dingin membasahi pelipis. Namun, yang paling mengerikan bukanlah keadaan ruangan, melainkan suara yang tiba-tiba terdengar di telinga. Masih ingin melarikan diri, suara itu begitu dekat, seakan berbisik langsung ke dalam kepala. Tubuh seketika kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Pandangan kabur, napas terasa berat. Dari dalam ruangan, siluet tadi mulai bergerak perlahan. Kepalanya memutar ke belakang dengan gerakan tidak wajar. Saat mata bertemu dengan sosok itu, darah seakan berhenti mengalir. Wajah yang tampak di balik bayangan bukanlah wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya terbuka dengan senyum lebar yang tidak semestinya. Kulitnya pucat dengan bekas luka menganga di beberapa bagian. Langkahnya semakin dekat, tangannya mulai terangkat. Dalam sekejap, tubuh perawat yang ketakutan terpental ke belakang, jatuh terduduk di lantai. Rasa sakit menjalar dari punggung, tetapi ketakutan jauh lebih mendominasi. Sosok itu melangkah keluar dari ruangan, mendekat dengan gerakan lambat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar semakin dingin. Perawat itu mencoba berteriak, tetapi suara tidak bisa keluar. Tubuh terasa kaku, hanya bisa menyaksikan sosok itu semakin mendekat. Tepat sebelum tangan panjang itu menyentuh, sesuatu terjadi. Lampu di lorong tiba-tiba berpendar lebih terang, diikuti suara dentuman keras dari dalam ruangan. Sosok itu berhenti, lalu menoleh perlahan ke arah pintu ruang isolasi yang kini terbuka sepenuhnya. Dari dalam, terdengar suara jeritan panjang yang menggelegar, disusul suara benda jatuh dengan keras. Dalam hitungan detik, sosok yang menyeramkan itu berbalik dan masuk kembali ke dalam ruangan. Pintu isolasi tertutup sendiri dengan keras, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Tubuh yang masih terduduk di lantai mencoba bergerak, tetapi seluruh tenaga terasa hilang. Tatapan masih terpaku pada pintu yang kini diam tanpa tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Malam itu menjadi saksi bahwa sesuatu yang mengerikan bersemayam di dalam ruang isolasi. Namun, pertanyaan terbesar masih belum terjawab, kemana perawat senior yang tadi ditarik masuk? Lampu-lampu di sepanjang lorong kembali berpendar redup, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding rumah sakit. Udara malam semakin dingin, membuat setiap hela napas terasa berat. Aroma antiseptik bercampur dengan sesuatu yang anyir masih menguar dari ruang isolasi yang kini tertutup rapat. Tubuh perawat yang tadi terjatuh masih terduduk di lantai. Kedua tangan bergetar hebat, mata terpaku pada pintu ruang isolasi, berharap sesuatu tidak akan muncul lagi dari dalam. Namun, keheningan itu justru terasa semakin mencekam. Dari ujung lorong, suara langkah kaki terdengar. Pelan namun pasti, seseorang berjalan mendekat. Semakin lama semakin jelas. Seorang dokter muncul dari tikungan. Wajahnya terlihat datar, tanpa ekspresi. Mata yang sayu menatap perawat yang masih terdiam di lantai. Apa yang terjadi? Suara dokter terdengar tenang. Tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk berdiri. Perawat yang ketakutan berusaha menjelaskan, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Bibir bergetar, tangan masih berusaha menyangga tubuh yang lemas. Napas tersengal, dada naik turun dengan cepat. Dokter itu melangkah lebih dekat, lalu berjongkok di depan perawat yang masih terduduk. Matanya menatap tajam, seolah mencari sesuatu di balik tatapan kosong perawat yang ketakutan. Ruang isolasi itu, suara perawat akhirnya keluar, meskipun terdengar lirih. Dokter itu tidak menjawab, mata tetap terfokus, ekspresi tidak berubah. Namun, sesuatu yang janggal terjadi, tubuh dokter itu tampak sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangannya di lantai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Perawat yang masih lemah mulai menyadari keanehan itu. Jantung berdegup semakin kencang, keringat dingin mulai bercucuran di pelipis. Tatapan dokter itu terasa semakin menusuk, seolah sedang menembus pikiran. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari lorong yang gelap, pelan, berulang-ulang, seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Bisikan itu semakin jelas, terdengar begitu dekat di telinga.
Tolong aku, perawat yang ketakutan menoleh ke arah lorong, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terus terdengar, semakin kuat, seolah berasal dari dalam kepala. Dokter di depan masih terdiam, tetapi ada sesuatu yang berubah. Matanya yang tadinya tajam kini tampak lebih gelap, hampir sepenuhnya hitam. Senyum samar muncul di wajahnya, tetapi senyum itu terasa begitu dingin. Perawat itu semakin gemetar, ingin berteriak tetapi suara tidak bisa keluar. Tiba-tiba, dokter itu berbicara dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. "Jangan dengarkan suara itu," bisikan di lorong semakin jelas. Kini terdengar seperti jeritan penuh kesakitan. Udara di sekitar semakin dingin. Lampu-lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Dalam ketakutan yang semakin memuncak, perawat itu menyadari sesuatu. Bayangan dokter di lantai mulai berubah bentuk, tidak lagi mengikuti gerakan tubuhnya, tetapi bergerak sendiri dengan cara yang tidak seharusnya. Tangan yang bergetar mencoba menyangga tubuh untuk berdiri, tetapi sebelum sempat melangkah, dokter itu tiba-tiba bergerak lebih dekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah perawat yang ketakutan. "Jangan dengarkan suara itu," ulangnya, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Namun, bisikan dari lorong semakin kuat, kini terdengar seperti seseorang yang menangis kesakitan. Dari sudut mata, sesuatu tampak bergerak di ujung lorong. Sosok yang tinggi dan kurus berdiri di sana, tubuhnya bergetar, seolah sedang tersiksa. Perawat itu tidak tahu mana yang lebih menakutkan, dokter di hadapan yang tampak semakin aneh, atau sosok di ujung lorong yang perlahan bergerak mendekat. Pilihan harus segera dibuat. Jika tetap di tempat, mungkin tidak akan bisa keluar dari kengerian ini. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Lampu di lorong padam seketika, meninggalkan kegelapan yang pekat. Suara jeritan menggema, diikuti suara langkah kaki yang berlari mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Perawat itu tidak bisa lagi menahan ketakutan. Mulut terbuka, tetapi sebelum suara teriakan keluar, sesuatu menarik tubuhnya dengan keras ke dalam kegelapan. Kegelapan menelan seluruh ruangan, dada terasa sesak, udara di sekitar berubah menjadi dingin dan berat. Suara jeritan yang tadi menggema kini berganti menjadi keheningan yang lebih mencekam. Tubuh terasa terlempar ke suatu tempat yang tidak bisa dikenali. Ketika mata mulai terbiasa dengan kegelapan, samar-samar terlihat lorong panjang yang tidak berujung. Cahaya remang dari lampu-lampu kecil di langit-langit menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Aroma antiseptik bercampur dengan bau tanah basah menguar di udara. Langkah kaki terdengar menggema. Sesuatu bergerak di ujung lorong, tetapi bayangan yang terlihat tampak kabur, seperti tidak benar-benar nyata. Napas tersengal, dada naik turun dengan cepat, lutut gemetar, tetapi langkah harus tetap diambil. Tidak ada pilihan lain selain bergerak maju, mencari jalan keluar dari tempat ini. Lorong terasa semakin panjang, seolah tidak ada ujung. Setiap langkah terasa seperti berjalan di tempat, tidak ada perubahan dalam suasana sekitar. Dinding yang sama, cahaya redup yang sama, dan bayangan yang terus bergerak di sudut mata. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan. Suara itu familiar, seperti suara perawat senior yang tadi menghilang di ruang isolasi. "Tolong aku." Suara itu datang dari segala arah, berulang-ulang, semakin lama semakin jelas. Tubuh gemetar hebat, tetapi langkah tetap dipaksakan. Harapan bahwa perawat senior masih hidup membuat keberanian sedikit meningkat. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan di dinding mulai berubah bentuk, tidak lagi mengikuti gerakan tubuh, tetapi bergerak sendiri dengan cara yang mengerikan. Wajah-wajah tanpa mata muncul dari bayangan, mulut mereka terbuka lebar seolah berteriak tanpa suara. Jantung berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis, tangan gemetar berusaha mencari pegangan di dinding, tetapi yang terasa justru permukaan dingin dan lembab, seolah bukan dinding rumah sakit, melainkan sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, sesuatu berbisik tepat di telinga, "Jangan berbalik." Tubuh membeku, suara itu begitu dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang. Napas tertahan, tetapi rasa penasaran mulai menguasai. Pelan-pelan, kepala mulai menoleh, dan saat itu juga, semuanya berubah. Dinding-dinding di sekitar mulai bergerak, seolah menggeliat seperti daging hidup.
Bayangan di lantai menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan, cairan hitam yang perlahan menjalar ke segala arah. Suara langkah kaki semakin cepat, semakin keras, seolah ada sesuatu yang berlari ke arah ini. Namun, dari mana asalnya, tidak bisa diketahui. Panik mulai menguasai tubuh. Kaki berusaha melangkah lebih cepat, tetapi semakin jauh berjalan, lorong ini terasa semakin panjang. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya dinding yang semakin menyempit. Lalu, di ujung lorong, sesuatu terlihat. Sosok perawat senior berdiri membelakangi, tubuhnya tampak kaku. Pakaian putihnya ternoda darah, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Harapan kembali muncul. Dengan sisa tenaga, langkah dipercepat, mencoba mendekati sosok itu. Namun, saat jarak semakin dekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perawat senior perlahan menoleh, tetapi bukan wajah manusia yang terlihat. Matanya hitam sepenuhnya, mulutnya terbuka lebar hingga hampir mencapai telinganya. Dari dalam mulutnya, terdengar suara tawa lirih yang semakin lama semakin keras. Dan saat itu juga, lampu di lorong padam seketika. Kegelapan kembali menyelimuti, dan jeritan panjang menggema di seluruh ruangan. Kegelapan menelan seluruh lorong, hanya suara napas tersengal yang terdengar di antara kesunyian yang mencekam. Udara di sekitar terasa semakin dingin, seperti berada di dalam ruangan tanpa kehidupan. Aroma anyir bercampur dengan bau tanah basah semakin menusuk hidung, membuat kepala terasa berat. Telinga menangkap suara lirih dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti isak tangis seseorang. Bukan tangisan biasa, tetapi tangisan yang penuh kepedihan, seolah seseorang sedang meratapi sesuatu yang mengerikan. Jantung berdegup semakin cepat, tubuh gemetar hebat, tetapi langkah tetap dipaksakan maju. Lorong yang semula terasa panjang kini berubah menjadi sempit, seakan dinding di kedua sisi bergerak lebih dekat. Di depan, samar-samar terlihat sebuah pintu tua yang tampak berbeda dari yang lain, catnya mengelupas, pegangan pintunya berkarat, dan ada bekas cakaran yang dalam di permukaannya. Dari balik pintu itu, suara tangisan semakin jelas. Tangan yang bergetar perlahan meraih gagang pintu. Sentuhannya terasa dingin, hampir membekukan jari-jari yang sudah basah oleh keringat. Namun, sebelum sempat membuka pintu, sesuatu terjadi. Suara tangisan mendadak berhenti, keheningan yang tiba-tiba menciptakan suasana yang lebih mengerikan. Seakan seseorang di balik pintu menyadari keberadaan orang yang berdiri di luar. Lalu, terdengar suara bisikan pelan dari balik pintu. "Jangan masuk." Suara itu terdengar putus asa, penuh ketakutan, seolah memperingatkan akan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tapi sebelum sempat menarik tangan dari gagang pintu, sesuatu dari dalam mengetuk pelan. 1 kali, 2 kali, kemudian suara itu berubah menjadi ketukan keras yang berulang-ulang, semakin cepat, semakin brutal. Tubuh kaku, tidak bisa bergerak, kaki ingin mundur, tetapi sesuatu seperti menahan di tempat. Dan kemudian, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalam, udara dingin langsung menerpa wajah. Ruangan di baliknya gelap, tetapi di tengah kegelapan itu, terlihat sesuatu yang berdiri diam. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya lusuh dan berlumuran darah, tangannya tergantung lemas di sisi tubuhnya, tetapi kepalanya bergerak pelan, menoleh ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Lalu, suara itu kembali terdengar, "Kenapa datang ke sini?" Sosok itu melangkah maju. Gerakannya tidak wajar, seperti tubuhnya tidak memiliki tulang. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemeretak yang mengerikan. Udara semakin berat, napas tercekat, dan sebelum bisa melarikan diri, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok itu tiba-tiba berlari ke arah pintu dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan yang memekakkan telinga. Pintu tertutup sendiri dengan keras, memisahkan lorong dari kengerian yang ada di dalam ruangan. Tubuh terjatuh ke lantai, napas tersengal, mata terpaku pada pintu yang kini kembali tertutup rapat. Namun, dari balik pintu, suara ketukan kembali terdengar. Pelan, berulang-ulang, dan suara bisikan itu kembali muncul. "Kamu tidak akan bisa pergi." Ketukan dari balik pintu terus berulang, semakin pelan,
tetapi tetap terasa menusuk ke dalam kepala. Dada terasa sesak, udara semakin berat untuk dihirup, napas terputus-putus. Tubuh masih terduduk di lantai lorong yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dinding-dinding di sekitar tidak lagi terasa seperti dinding rumah sakit. Teksturnya kasar, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Bau anyir bercampur dengan hawa lembab, membuat tenggorokan terasa kering dan perih. Suara ketukan akhirnya berhenti. Keheningan yang menyusul justru lebih mengerikan daripada suara sebelumnya. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar perlahan, bergema di sepanjang lorong yang remang. Sesuatu sedang mendekat, tetapi langkahnya tidak terdengar seperti langkah manusia biasa. Terlalu lambat, terlalu berat, seolah sesuatu sedang menyeret tubuhnya sendiri. Kepala menoleh ke arah sumber suara. Dari balik bayangan yang menutupi ujung lorong, sesuatu mulai terlihat. Sosok itu berjalan perlahan, pakaiannya lusuh, wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang berantakan. Tangannya terkulai lemas, tetapi tubuhnya bergerak seperti sedang dipaksa maju oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantung berdetak semakin cepat, tubuh ingin berlari, tetapi sesuatu seperti menahan di tempat. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Dari sudut mata, sesuatu terlihat di sisi kiri, sebuah cermin besar yang berdiri di dekat dinding. Cermin itu tidak ada sebelumnya. Namun, yang lebih mengerikan bukanlah kemunculan cermin itu, melainkan apa yang terlihat di dalamnya. Refleksi di dalam cermin tidak sama dengan yang ada di luar. Di dalam cermin, lorong tampak lebih gelap, lebih menyeramkan. Bayangan-bayangan bergerak sendiri tanpa ada sumber cahaya. Dan yang lebih mengerikan, sosok yang ada di dalam cermin bukanlah bayangan yang ada di luar. Di dalam cermin, sosok yang berjalan mendekat memiliki wajah yang terlihat jelas, mata hitam pekat, mulut terbuka dengan senyum lebar yang tidak semestinya, kulitnya pucat dengan retakan seperti porselen yang pecah. Sosok di dalam cermin bergerak lebih cepat daripada yang ada di luar. Dada semakin sesak, keringat dingin membasahi tubuh. Mata tidak bisa lepas dari pantulan di cermin yang semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, sosok dalam cermin berhenti. Kepalanya menoleh dengan gerakan cepat yang tidak wajar, seolah sadar sedang diperhatikan. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah permukaan cermin, tetapi bukan hanya sebagai refleksi. Jari-jarinya yang panjang dan kurus menembus kaca, seolah mencoba meraih sesuatu di luar. Cermin itu tidak lagi sekadar pantulan, cermin itu adalah gerbang. Sebelum bisa bergerak, sesuatu menarik dengan keras dari belakang, tubuh terpental ke belakang, menjauh dari cermin yang kini bergetar hebat. Dari dalam cermin, sosok itu mulai keluar, satu persatu bagian tubuhnya muncul dari balik permukaan kaca. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara bisikan yang bergema di sepanjang lorong. Kamu tidak boleh pergi, lampu di lorong padam seketika. Dan kegelapan kembali menelan segalanya. Kegelapan menyelimuti seluruh lorong. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya napas yang memburu, dada yang naik turun dengan cepat, dan ketakutan yang semakin mencengkeram erat. Dari dalam kegelapan, suara lirih mulai terdengar, pelan, seperti seseorang yang berbisik di telinga. Kamu tidak boleh pergi. Suara itu datang dari segala arah, memenuhi kepala, membuat telinga berdengung. Tangan gemetar meraba lantai dingin, mencoba mencari pegangan. Namun, sesuatu yang aneh terasa di bawah telapak tangan. Lantai yang tadi terasa seperti ubin rumah sakit kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kasar dan lembab, seolah terbuat dari tanah basah. Aroma anyir semakin menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk yang tidak tertahankan. Lampu-lampu di langit-langit mulai menyala kembali, tetapi cahaya yang muncul bukanlah cahaya putih seperti sebelumnya. Warna merah redup membanjiri lorong, menciptakan bayangan yang lebih panjang dan bergerak sendiri di dinding. Namun, yang paling mengerikan bukanlah cahaya merah itu. Di lantai, retakan-retakan kecil mulai muncul, seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Suara berderak terdengar dari bawah, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik lantai, pelan, tetapi semakin lama semakin kuat. Lalu, terdengar suara ketukan, bukan dari dinding,
Bukan dari pintu, tapi dari bawah lantai. Ketukan itu awalnya pelan, tetapi semakin lama semakin keras, seolah sesuatu di bawah sana sedang memukul-mukul dengan putus asa. Tubuh menegang, kaki perlahan bergerak mundur, tetapi retakan di lantai semakin melebar. Dari celah yang muncul, sesuatu yang tidak seharusnya ada mulai terlihat. Jari-jari panjang, kurus, berwarna kehitaman, mulai merayap keluar dari dalam celah lantai. Jemarinya bergerak-gerak, mencakar lantai dengan gerakan yang aneh dan tidak beraturan. Lalu, sesuatu yang lebih besar muncul, sebuah kepala. Bukan kepala manusia, matanya kosong, hitam pekat, tanpa bola mata, kulitnya pucat dengan luka-luka menganga yang masih mengeluarkan darah hitam, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dari dalam celah itu, lebih banyak tangan merayap keluar. Tubuh-tubuh kurus dengan kulit yang membusuk mulai bermunculan satu persatu, merangkak naik dari dalam kegelapan yang menganga. Mereka bergerak lambat, tetapi semakin banyak yang keluar, semakin sempit ruang untuk bergerak. Udara semakin dingin, napas semakin sulit dihirup. Lalu, salah satu tangan itu bergerak lebih cepat. Jari-jari panjangnya mencengkeram pergelangan kaki dengan kuat. Tarikan yang kuat membuat tubuh hampir jatuh ke lantai. Ketika kepala menoleh ke bawah, mata bertemu dengan sosok yang sedang menatap dengan wajah tanpa ekspresi. Dari mulutnya yang terbuka, suara serak keluar, "Turunlah bersamaku." Lantai tiba-tiba runtuh, menciptakan lubang hitam yang menelan segalanya. Dan tubuh terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tubuh terhempas ke dalam kegelapan yang pekat, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya sensasi jatuh tanpa henti. Dada terasa sesak, udara seolah tertarik keluar dari paru-paru. Tiba-tiba, tubuh menghantam sesuatu yang keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh bagian tubuh, tetapi tidak ada suara yang terdengar, seolah dunia ini telah kehilangan gema. Lantai di bawah terasa lembab dan dingin, seperti tanah basah yang sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Aroma anyir semakin menusuk, bercampur dengan bau busuk yang membuat perut terasa mual. Tangan meraba-raba dalam gelap, mencoba mencari pegangan, namun, sesuatu yang aneh terasa di ujung jari. Bukan lantai, bukan dinding, tetapi sesuatu yang lebih lunak. Perlahan, kepala menoleh ke arah benda itu, mata berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan yang hampir sempurna. Samar-samar, bentuk benda itu mulai terlihat, sebuah wajah. Namun, wajah itu bukan milik manusia. Kulitnya menghitam, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya terbuka lebar, seperti sedang berteriak dalam keheningan. Jantung berdetak kencang, tubuh segera mundur, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terlihat di sekeliling. Di sepanjang ruangan, puluhan, bahkan ratusan wajah yang sama berjajar di lantai, di dinding, di langit-langit, semuanya terbuka lebar, seolah membeku dalam jeritan abadi. Keheningan yang menyesakkan tiba-tiba pecah, suara napas terdengar dari belakang. Panjang, dalam, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat. Dingin menjalar dari tengkuk ke seluruh tubuh, tangan yang gemetar berusaha menoleh perlahan. Namun, sebelum sempat melihat, sesuatu mencengkeram bahu dengan kuat. Jari-jari panjang dan kurus itu mencengkeram dengan kuku-kuku tajam yang menusuk kulit. Lalu, suara itu berbisik di telinga, "Kamu sudah berada di tempat kami." Seketika, semua wajah di dinding, lantai, dan langit-langit membuka mata mereka secara bersamaan. Serentak, mereka berbicara dengan suara serak yang memekakkan telinga. "Kamu tidak akan kembali." Tiba-tiba, tubuh tertarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dan dunia kembali tenggelam dalam keheningan yang abadi. Kegelapan menelan segalanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesunyian yang pekat dan mencekik. Udara di sekitar begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Tubuh seolah melayang di ruang hampa, tanpa pijakan, tanpa arah. Lalu, sesuatu berubah. Tanah yang lembab terasa di bawah telapak tangan. Bau anyir bercampur dengan aroma busuk memenuhi hidung, membuat dada terasa semakin sesak, napas tersengal, paru-paru seolah enggan menerima udara yang ada. Jari-jari yang gemetar meraba sekitar, mencoba mencari sesuatu untuk dijadikan pegangan. Namun,
yang tersentuh bukanlah tanah biasa. Permukaannya lunak, hangat, seperti daging yang masih hidup. Jantung berdetak semakin kencang, tangan segera ditarik menjauh, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terlihat di depan mata. Dinding di sekitar bukan terbuat dari beton atau batu. Dinding itu bergerak, berdenyut, seolah memiliki nyawa sendiri. Permukaannya penuh dengan urat-urat hitam yang menjalar, berdetak perlahan seperti jantung yang masih berdetak. Tiba-tiba, dari dalam dinding itu, sesuatu mulai keluar. Jari-jari panjang dan kurus mencuat dari dalam permukaan yang berdenyut, lalu diikuti oleh wajah-wajah tanpa mata yang meronta, seolah mencoba keluar dari dalamnya. Mulut mereka bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya jeritan tanpa bunyi, keputusasaan yang tergambar jelas di wajah mereka. Namun, sebelum bisa bereaksi, sesuatu merayap dari bawah. Jari-jari lain, lebih banyak, mencengkeram pergelangan kaki dengan kuat. Sentuhan mereka dingin, seperti kulit mayat yang sudah lama membusuk. Tarikan yang kuat membuat tubuh hampir jatuh. Lalu, dari bawah, sesuatu muncul. Sebuah kepala, dengan mata hitam pekat dan mulut yang terbuka lebar, mengeluarkan suara parau yang menggema di seluruh ruangan. Kami lapar, jeritan panjang menggema dari segala arah. Tangan-tangan yang mencengkeram semakin banyak, menarik tubuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Perlawanan terasa sia-sia, setiap gerakan terasa semakin lemah. Dari kejauhan, terdengar suara lain, suara langkah kaki. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekat, dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tubuh tertarik semakin dalam. Tangan-tangan kurus dengan jari-jari panjang mencengkeram dengan erat, menarik ke arah kegelapan yang semakin pekat. Jeritan tanpa suara menggema di ruangan yang terasa semakin sempit, membuat udara terasa lebih berat. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar semakin jelas. Setiap jejaknya menggema, menciptakan ketukan pelan yang berulang-ulang, seperti irama kematian yang mendekat perlahan. Dinding yang berdenyut mulai bergetar, wajah-wajah tanpa mata yang menempel di permukaannya membuka mulut mereka lebih lebar, mengeluarkan suara isak tangis yang terdengar seperti bisikan samar. Di tengah kepanikan, sesuatu terjadi, tangan-tangan yang mencengkeram tiba-tiba berhenti bergerak, cengkeraman mereka mengendur, seolah sesuatu telah menghentikan mereka. Lalu, keheningan kembali menyelimuti, langkah kaki yang mendekat terhenti tepat di depan. Perlahan, kepala menoleh, dan di sana, di tengah kegelapan yang pekat, sesuatu berdiri diam. Sosok itu tinggi, tubuhnya tertutup kain lusuh yang meneteskan cairan hitam pekat, rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya yang tampak retak seperti porselen pecah. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya, sepasang mata hitam pekat tanpa bola mata menatap tanpa kedip, mencerminkan kehampaan yang tidak dapat dijelaskan. Tatapan itu dingin, kosong, seolah tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Lalu, mulutnya terbuka perlahan, suara parau keluar dari tenggorokannya. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Seketika, ruangan bergetar, dinding yang berdenyut mulai retak, dan wajah-wajah yang menempel di sana mengeluarkan jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sesuatu yang tak terlihat menghantam tubuh dengan kekuatan luar biasa. Seluruh ruangan hancur berantakan, dan sekali lagi, tubuh terjatuh ke dalam kehampaan yang tidak berujung. Tubuh jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung, udara dingin menusuk kulit, kegelapan menelan segala bentuk cahaya, tidak ada suara, tidak ada pijakan, hanya perasaan melayang tanpa arah. Lalu, tiba-tiba, tubuh menghantam sesuatu dengan keras. Lantai dingin menyambut, mengirimkan gelombang nyeri ke seluruh tubuh. Napas memburu, dada terasa sesak, tetapi setidaknya masih bisa merasakan tanah di bawah tubuh. Di sekeliling, dinding menjulang tinggi, membentuk lorong panjang yang tidak terlihat ujungnya. Cahaya redup berkelip di langit-langit, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Lorong ini terasa familiar, tetapi ada sesuatu yang salah. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar, pelan, tetapi jelas, seperti ada sesuatu yang berjalan mendekat, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Tubuh segera bangkit,
mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin melangkah, semakin terasa bahwa lorong ini tidak memiliki akhir. Setiap belokan selalu membawa kembali ke tempat yang sama, menciptakan lingkaran yang tidak berujung. Dari sudut mata, sesuatu bergerak, sebuah bayangan muncul di ujung lorong, berdiri diam tanpa suara. Sosoknya tinggi, wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, tubuhnya kaku seperti patung. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu bergerak, tidak berjalan, tidak berlari, tetapi berpindah dalam sekejap, semakin dekat dalam sekelebat mata. Jantung berdetak semakin cepat, kaki mulai berlari, tetapi lorong ini terasa semakin panjang, semakin sempit, semakin mencekik. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari segala arah. Kamu tidak bisa lari. Lampu-lampu di langit-langit mulai padam satu persatu, membawa kegelapan yang semakin pekat. Dari belakang, suara langkah kaki semakin dekat, lalu, sesuatu menyentuh bahu. Dingin, kasar, tidak seperti tangan manusia, dan sebelum bisa berteriak, dunia kembali tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan menyelimuti segalanya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kesunyian yang mencekam, dingin menjalar dari bahu ke seluruh tubuh, seperti es yang merambat ke dalam tulang. Tangan gemetar meraba dinding di samping, permukaannya kasar dan dingin, tetapi sesuatu terasa aneh, dinding ini berdenyut. Jari jemari merasakan detakan halus, seolah ada sesuatu yang hidup di baliknya. Lalu, tanpa peringatan, dari dalam dinding, suara mulai terdengar. Pelan, berbisik, kamu tidak sendiri. Napas tertahan, mata menatap lurus ke depan, tetapi bayangan-bayangan mulai bermunculan di sudut pandang. Sosok-sosok hitam berdiri di sepanjang lorong, diam tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, mereka hanya mengawasi. Satu langkah mundur diambil, tetapi suara di dalam dinding semakin keras. Jangan pergi. Dinding tiba-tiba bergetar, retakan-retakan muncul di permukaannya, mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Aroma anyir memenuhi udara, membuat perut terasa mual. Lalu, dari dalam celah itu, sesuatu keluar. Tangan kurus dengan jari-jari panjang mencakar dinding, merangkak keluar dari kegelapan di dalamnya. Satu persatu, wajah-wajah tanpa mata menyembul dari retakan, membuka mulut mereka yang robek lebar, mengeluarkan suara erangan tanpa suara. Lorong terasa semakin sempit, langkah kaki di belakang terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, sesuatu membisikkan kata-kata terakhir tepat di telinga. Kamu tidak akan kembali, dinding di sekeliling runtuh. Dan tubuh kembali terjatuh ke dalam kehampaan yang lebih dalam. Tubuh terhempas ke tanah keras, dada terasa sesak, napas tersengal-sengal. Tetapi kesakitan itu bukan yang paling menakutkan. Udara di sekeliling dipenuhi aroma tanah basah yang bercampur dengan bau busuk yang menusuk. Mata memandang ke depan, tetapi yang terlihat hanyalah hamparan kegelapan. Lalu, sesuatu mulai muncul perlahan. Dari balik kabut pekat, gundukan-gundukan tanah terlihat berjajar rapi. Batu-batu nisan tanpa nama berdiri tegak. Sebagian sudah tertutup lumut dan retak seperti telah lama ditinggalkan. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh. Nisan-nisan itu bukan terbuat dari batu biasa. Di permukaannya, wajah-wajah terlihat samar, seolah terukir dengan paksa. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka dalam diam, seolah ingin berteriak tetapi tidak bisa. Tanah di bawah kaki tiba-tiba bergetar. Dari dalam kuburan, suara gemeretak terdengar. Tanah perlahan merekah, seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Lalu, terdengar suara lain, terangan panjang, dalam, penuh rasa sakit. Satu persatu, tangan-tangan kurus dengan kuku tajam mencuat dari tanah yang retak. Tubuh-tubuh kurus dengan kulit menghitam mulai merangkak keluar dari dalam kuburan tanpa nama. Mereka bergerak perlahan, kepala mereka menoleh ke segala arah, mata kosong mereka mencari sesuatu. Lalu, salah satu dari mereka menatap lurus ke depan. Mulutnya terbuka, suara serak keluar dari tenggorokannya. Kamu salah satu dari kami. Tangan-tangan itu bergerak cepat, mencengkeram kaki dan tangan, menarik ke dalam tanah yang lembab. Perlawanan terasa sia-sia, semakin mencoba lepas, semakin kuat tarikan yang menghantam tubuh ke bawah. Lalu,
Dari ujung pandangan, sesuatu yang lebih besar mulai muncul. Sebuah sosok tinggi dengan jubah hitam berdiri di antara kuburan. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya yang gelap bersinar dengan kebencian. Suara berat terdengar dari kegelapan, "Kamu sudah menjadi bagian dari mereka." Seketika, tanah terbuka lebar, menelan tubuh sepenuhnya. Dan dunia tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat. Kegelapan menyelimuti segalanya. Tidak ada suara, tidak ada udara, hanya kehampaan yang mencekik. Tubuh terasa tertanam di dalam tanah yang lembab, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Lalu, sesuatu mulai terdengar, pelan, berbisik, suara-suara samar merayap ke dalam telinga, mengisi kepala dengan isak tangis dan bisikan yang tak berujung. Kami terperangkap, mata terbuka, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang bergerak seperti kabut hitam. Bayangan-bayangan samar melayang di sekeliling, wajah-wajah pucat dengan mata kosong mengintip dari balik kegelapan. Mereka bukan manusia, mereka adalah roh yang tersesat. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuh ke atas, tanah yang mencekik mulai retak, dan dalam sekejap, tubuh terhempas keluar dari kuburan. Udara dingin menyambut, tetapi sesuatu terasa berbeda. Dunia telah berubah. Rumah sakit yang tadi sunyi kini tampak seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya berlumut, lantai retak, dan bayangan-bayangan hitam melayang di antara lorong-lorong gelap. Namun, yang paling mengerikan adalah suara di sekeliling. Jeritan samar terdengar dari balik pintu-pintu ruangan. Tangisan panjang bergema di koridor, bercampur dengan bisikan-bisikan yang memanggil dengan nada putus asa. Langkah kaki maju perlahan, tetapi setiap sudut terasa semakin sempit. Lalu, sesuatu muncul di ujung lorong. Sosok tinggi dengan jubah hitam berdiri diam. Wajahnya masih tertutup bayangan. Namun, matanya yang hitam pekat bersinar lebih terang, menusuk ke dalam jiwa. Mulutnya perlahan terbuka, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. "Kamu sudah terlalu jauh." Tiba-tiba, dinding-dinding rumah sakit runtuh. Bayangan-bayangan hitam melesat ke segala arah, mengeluarkan suara jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Tanah di bawah kaki mulai bergetar, lorong-lorong memanjang, mengarah ke kegelapan yang tidak berujung. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, dan dunia runtuh sekali lagi. Tubuh melayang di antara puing-puing rumah sakit yang hancur. Bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh kini hanya tersisa bayangan gelap yang berputar di udara, menghilang satu persatu ke dalam kehampaan. Dari dalam kegelapan, jeritan-jeritan terdengar semakin jauh, seolah roh-roh yang terperangkap perlahan terseret ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, tubuh menghantam tanah keras, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, tetapi yang paling mengerikan bukanlah itu. Di depan, sebuah pintu besar berdiri di tengah kehampaan. Pintu itu terlihat seperti bagian dari rumah sakit, tetapi tidak ada dinding yang menopangnya, hanya pintu besar dengan permukaan kayu tua yang retak, dihiasi ukiran wajah-wajah menyeringai yang seolah hidup. Suara langkah kaki terdengar di belakang, sosok berjubah hitam itu kembali. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, kulitnya retak seperti porselen pecah, matanya kosong tanpa bola mata, hanya dua lubang hitam yang dalam, mulutnya bergerak, tetapi yang terdengar hanya suara angin dingin yang berdesir di udara. Namun, tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke arah pintu di depan. Tidak ada pilihan lain, tangan yang gemetar meraih pegangan pintu, dingin, kasar, seperti terbuat dari tulang. Dengan sekuat tenaga, pintu ditarik, namun, pintu itu tidak bergerak. Sekuat apapun usaha yang dilakukan, pintu tetap tertutup rapat. Sosok berjubah hitam itu mendekat. Suaranya berbisik pelan. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuh ke belakang. Bayangan-bayangan hitam mencengkeram dengan kuat, menarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Jeritan terakhir menggema di udara, dan dunia tenggelam dalam kehampaan untuk selamanya.